Kitab Nabi Yoel. Kitab ini merupakan kumpulan singkat dari puisi-puisi Nabi yang penuh kuasa namun membingungkan. Kitab Yoel ini unik di antara kitab para nabi karena beberapa alasan. Pertama-tama, tidak ada petunjuk yang jelas kapan kitab ini ditulis. Kemungkinan besar di masa Esra Nehemia setelah kembalinya bangsa Israel dari pembuangan. Karena ia menyebut-nyebut Yerusalem dan Bait Suci, tetapi sepertinya tidak ada raja. Kitab ini juga unik karena Yoel jelas-jelas mengenal banyak kitab suci lainnya. Ia menyebut atau mengutip dari kitab Nabi Yesaya, Amos, Sefanya, Nahum, Obadjah, Yeskiel, Maleaki, bahkan dari kitab Keluaran. Hal ini berkaitan dengan keunikan yang terakhir, yaitu Yoel tidak pernah menuduh bangsa Israel melakukan dosa tertentu. Seperti banyak nabi lainnya, Yoel memberitakan bahwa penghakiman Allah akan datang untuk mengadili dosa bangsa Israel, tetapi ia tidak pernah mengatakan alasannya. Kemungkinan besar karena Yoel berasumsi bahwa kita, seperti dia sendiri, telah membaca kitab-kitab para nabi sehingga kita sudah tahu semua tentang pemberontakan bangsa Israel. Nah, secara keseluruhan, tiga keunikan ini akan membantu kita memahami kitab yang singkat dan menarik ini. Yoel adalah seorang penulis Alkitab yang telah mendalami tulisan-tulisan terdahulu dari kitab suci, dan refleksinya pada tulisan-tulisan ini membantunya memahami tragedi yang terjadi pada zamannya, tetapi juga memberinya pengharapan akan masa depan. Mari kita dalami dan lihat cara kerja kitab ini. Dalam pasal 1 dan 2, Yoel berfokus pada hari Tuhan, yang merupakan tema utama dari kitab para nabi, dan menggambarkan peristiwa-peristiwa di masa lalu saat Allah menampakkan diri dengan cara yang penuh kuasa untuk menyelamatkan umatnya atau menentang kejahatan. Ingatlah akan tulah-tulah dalam kitab Keluaran. Namun dalam peristiwa masa lalu ini, sang nabi melihat petunjuk ke masa depan saat Allah akan kembali menentang kejahatan di antara umatnya, juga di antara bangsa-bangsa, dan membawa keselamatan ke seluruh dunia. Jadi di sini, di pasal 1 dan 2, Yoel menyatukan dua puisi yang sejajar yang berfokus pada tema ini. Nah, pasal 1 adalah tentang hari Tuhan di masa lalu. Ia mulai dengan memberitakan bencana yang baru saja terjadi di mana kawanan belalang telah menghancurkan Israel. Dan uraiannya tentang kawanan belalang itu mengingatkan kembali pada hari Tuhan melawan bangsa Mesir. Ingat tulah ke-8 dalam kitab Keluaran pasal 10. Hanya saja kali ini, belalang itu sedang dikirim untuk menyerang bangsa Israel. Oleh sebab itu, Yoel memanggil para tua-tua dan imam untuk memimpin orang-orang Israel dalam pertobatan dan doa. Kemudian Yoel sendiri pun bertobat bersama dengan semua imam. Pasal 2 berada dalam posisi yang sejajar dan memiliki bentuk puisi serta aliran pemikiran yang sama. Jadi Yoel memberitakan hari Tuhan lainnya, hanya saja kali ini di masa depan bukan di masa lalu, yaitu berupa bencana yang akan segera terjadi di Yerusalem. Dan ia mulai menggambarkan apa yang tampak seperti kawanan belalang lainnya, tetapi ia menggunakan gambaran militer dan alam semesta. Jadi belalang itu menjadi tentara Allah, bagaikan pasukan berkuda dan tentara yang berbaris dan menghancurkan segala sesuatu di depan mereka. Matahari menjadi gelap dan bumi bergoncang, dan Yoel berkata, betapa dahsyatnya hari Tuhan, siapakah yang dapat menahannya? Dan sekali lagi, Yoel memanggil orang-orang Israel untuk berdoa dan bertobat, dan ia menyebutkan caranya. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu, dan berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Dengan kata lain, Yoel tahu bahwa pertobatan bisa hanya berupa kepura-puraan yang kita lakukan agar kita keluar dari masalah. Dan ia berkata Allah tidak tertarik dengan pertobatan yang seperti itu. Allah menginginkan perubahan yang sejati, agar umatnya menghentikan keegoisan dan kejahatan mereka. Lalu Yoel menjelaskan mengapa orang Israel harus bertobat. Karena Allah pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Di sini ia mengutip dari kitab Keluaran tentang bagaimana Allah mengampuni bangsa Israel setelah mereka membuat anak lembu emas. Dan dari kisah itu, Yoel belajar bahwa belas kasihan Allah dan kasihnya lebih kuat daripada murka dan penghukumannya. Oleh sebab itu ia memimpin para imam dalam pertobatan dan doa, memohon kepada Allah untuk menyayangi umatnya. Kemudian pas setelah kedua puisi ini, adegan pun beralih, dan kita dapat melihat narasi singkat tentang respon Allah terhadap pertobatan Yoel dan umatnya. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan ia belas kasihan kepada umatnya. Kemudian Allah berkata ia akan memutarbalikkan kehancuran akibat hari Tuhan dan mengubah penghukuman menjadi keselamatan. Jadi pertama-tama ia akan mengalahkan para penyerbu yang mengancam, yang tampak seperti kawanan belalang. Dan ia akan mengusir mereka semua menuju kehancuran mereka sendiri. Kemudian ia akan memulihkan tanah yang sudah hancur dan menghidupkannya kembali,
serta membuatnya kembali berlimpah. Dan akhirnya Allah berkata Ia akan hadir di antara umatnya. Hadirat Allah akan menjadi nyata dan dapat dirasakan oleh semua orang. Nah, sampai di sini, puisi-puisi ini telah menceritakan kisah yang luar biasa tentang Yoel yang menuntun bangsa Israel untuk melihat bagaimana dosa mereka telah membawa mereka kepada bencana dan penghukuman Allah. Tetapi bersama Allah yang penuh belas kasihan, selalu ada pengharapan. Namun dalam semua peristiwa masa lalu ini, Yoel dapat melihat gambaran tentang hari Tuhan di masa depan. Jadi di bagian terakhir dari kitab ini, Yoel menulis 3 puisi lagi yang sebanding dengan 3 bagian dari respon Allah. Ia merangkai gambaran dari kitab-kitab nabi lainnya dan mengembangkannya menjadi sebuah visi akan pengharapan bagi semua ciptaan. Pertama-tama, pengharapan akan hadirat Allah di antara umatnya dikembangkan menjadi sebuah janji bahwa suatu hari nanti di masa yang akan datang, Roh Allah sendiri, hadirat pribadi Allah, akan memenuhi bukan saja bait Allah tetapi juga semua umatnya. Dan di sini Yoel mengacu pada janji-janji dari kitab Yesaya, Yeremia, dan Yehezkiel, di mana Roh Allah akan datang untuk membawa perubahan dan memberi kuasa kepada umatnya, sehingga mereka dapat benar-benar mengasihi dan mengikut Dia. Kemudian Yoel menuliskan janji Allah bahwa Ia akan menghadapi para penyerbu yang mengancam. Dan Yoel melihat kesamaan antara belalang perusak ini dengan bangsa yang angkuh dan kejam pada zamannya itu, yang membinasakan dan menindas orang-orang. Karena itu ia mengacu pada janji-janji di kitab Yesaya, Sefanya, dan Yehezkiel tentang hari Tuhan di masa depan, di mana Allah akan menentang kejahatan di antara semua bangsa dan membalikkan kekerasan mereka pada diri mereka sendiri, menegakkan keadilan untuk memperbaiki semua kesalahan. Dan yang terakhir, Yoel menggambarkan tentang pemulihan tanah itu, dan di sini ia melihat sebuah pengharapan bagi pembaharuan semua ciptaan. Ia mengacu pada janji-janji di kitab Yesaya, Yehezkiel, dan Sakaria, di mana hari terakhir keadilan Tuhan akan diikuti dengan pemulihan atas seluruh dunia, Taman Eden yang baru, di mana hadirat Allah di Yerusalem akan mengalir seperti sungai dan membawa pembaharuan pada alam semesta. Jadi puisi Yoel diakhiri dengan pengampunan dan belas kasihan dari Allah yang mengawali suatu ciptaan yang baru. Demikianlah kitab Yoel yang singkat ini menelusuri berbagai pemikiran yang mendalam tentang bagaimana dosa dan kegagalan manusia telah mendatangkan kehancuran yang begitu besar bagi dunia ini. Tentang betapa Allah rindu untuk menunjukkan belas kasihannya kepada mereka yang menyadari dosanya dan mengakuinya di hadapan Allah. Dan tentang bagaimana semua itu menuntun kita pada pengharapan bahwa suatu hari nanti Allah akan mengalahkan kejahatan bukan hanya di dalam dunia ini, tetapi juga di dalam diri kita dan memperlihatkan hadiratnya yang memulihkan untuk membuat segalanya menjadi baru. Dan inilah inti dari kitab Yoel.